Tapi Intinya, pasti ya. intinya jangan dipaksa gitu. Kalau dipaksa justru nanti dia akan benci, akan bangun tembok, malah dia justru nggak mau coba sama sekali gitu. Jadi jangan dipaksa. Jadi kita tidak boleh memaksakan anak Iya, juga nanti ya. kayak berarti Gean ya. tuh bangun tembok tetangga dibangun-bangun gitu ya. Woi bangun woi, bangun gitu. Oke, saya mau tanya lagi nih sama Mbak Vera. Mbak, apa sih yang orang tua harus tahu mengenai si perbedaan gender ini? Jangan orang tua sih juga belum paham lagi perbedaan gender itu seperti apa gitu kan? Gini, kan memang anak itu dilahirkan dengan berbeda ya, berbeda dia ada karakter, ada ciri-ciri yang membedakan dia satu sama lain. Seperti saya bilang tadi, ada minatnya apa, bakatnya apa, kecerdasannya seperti apa, itu setiap anak beda, kemampuannya beda. Termasuk juga gendernya berbeda. Nah, orang tua harus paham juga gitu, kalau apa namanya, kalau laki-laki itu nanti pertumbuhannya seperti ini, nanti sudah besar dia peran-perannya seperti apa. Gitu, peran-perannya di lingkungan masyarakat, kita kan makhluk sosial kan gitu ya, nggak bisa nggak hidup sendiri, bisa sesukanya aja gitu. Anak ini nanti akan hidup di tengah masyarakat, jadi tugasnya orang tua adalah menyiapkan anak-anak ini tumbuh menjadi mandiri tentu saja, terus percaya diri, dia nyaman sama dirinya sendiri, adaptif juga, fleksibel juga dengan semua apa namanya nanti tantangan yang dia temui dalam lingkungan gitu. Jadi dari sekarang harus disiapkan memang, kalau anak laki-laki itu memang harus seperti ini, anak perempuan tuh harus seperti ini gitu. Kalau misalnya anak laki-laki tuh harus apa namanya gagah, tapi juga harus penuh kasih sayang juga, lembut juga sama perempuan, tidak boleh kasar. Perempuan pun juga seperti itu gitu ya. Boleh bebas, boleh mandiri, tapi tetap nanti kamu akan punya anak, nanti akan mengasuh anak, dan itu jadi tanggung jawab kamu. Dan itu seperti itu, nilai-nilai yang pokok-pokoknya sesuai dengan nanti perkembangan gender roles-nya, peran-peran gendernya mereka itu harus ditanamkan dari kecil. Oke, nah kalau gitu berarti penting sekali bagi kita orang tua itu untuk mendidik sesuai dengan gender ya. Seberapa penting sih kita harus mengasuh anak sesuai dengan gendernya nih pola asuh? Ya penting sekali, karena kan memang kan anak ini akan berkembang menjadi sesuai dengan gendernya dia gitu ya. Tapi sekali lagi jangan terlalu oversensitif, jangan terlalu peka sehingga jadinya ada diskriminasi. Misalnya, anak laki-laki tuh ya tadi nggak boleh nangis gitu ya. Anak perempuan nggak boleh ambil kegiatan bela diri misalnya. Itu kan terlalu diskriminatif. Jadi ada hal-hal tertentu, makanya tadi parenting itu is an art. Jadi orang tua harus bisa tarik ulur, pilih-pilih. Kalau misalnya ini masih boleh, laki-laki sama perempuan boleh. Tapi ada hal yang laki-laki harus dibatasi, perempuan harus dibatasi. Oke. Jadi intinya memang kita orang tua juga harus memang jadi orang tua itu susah ya, nggak ada sekolahnya ya. Apalagi seni pola asuh tadi kan seni ya, gimana kita bisa memainkan peranan kita sebagai ayah dan juga sebagai ibu kepada anak kita, mau yang laki-laki atau yang perempuan nih. Jadi harus banyak belajar juga, smart parents kan. Iya. Waduh, aku mau nanya boleh nggak? Boleh dong. Ini nih Mbak, kalau misalnya kan anak laki-laki itu harus kebanyakan yang didik si pola asuhnya ini si ayahnya atau ibunya kah? Gitu juga kalau cewek nih, apakah ibunya aja? Karena sesuai gender kan? Apakah cuma gender tertentu orang tuanya harus mendidik sesuai gender atau gimana Mbak? Harus balance. Harus balance ya? Harus balance. Jadi nggak bisa ibu aja yang dominan dalam tumbuh kembang anak yang gitu. Perempuan ya? Yang perempuan juga nggak bisa juga ibu aja gitu. Gini, baik ayah atau ibu itu punya peran masing-masing dan punya masukan sendiri-sendiri gitu. Misalnya contohnya aja kalau anaknya punya masalah pulang sekolah, mah tadi aku dipukul sama temen gitu kan. Mungkin si ibu bilangnya, ya udah kamu besok lapor sama guru gitu. Tapi si ayah bilang, udahlah lawan aja, balik balas lagi gitu. Jadi itu masukannya kan bisa beda. Nah dari kedua hal masukan yang beda itu anak bisa belajar gitu. Aku harus ambil tindakan yang mana seperti itu. Nah banyak kasus-kasus yang datang ke saya, ada anak-anak yang memang nggak seimbang masukan inputnya dari ayah atau ibunya, mungkin terlalu banyak sama ibu, itu memang sedikit terus kelihatan ada penyimpangan si nilai-nilai perannya itu gitu. Misalnya anak laki terlalu feminin karena terlalu banyak waktu bersama ibunya. Kayak hilang juga figur ayahnya ya kalau gitu ya. Sehingga juga nggak ada nilai peran dewasanya gitu. Boleh silakan Mbak, kayaknya ada yang mau keluar nih. Ini kebetulan kan saya ini kan single parent ya kan. Saya ngasuh anak itu sendiri ya kan, jadi dibantu juga sih sama mbaknya gitu. Itu apakah ada faktor untuk anak saya nanti pemikirannya istilahnya ke depannya itu karena tidak kebetulan itu ayahnya udah nggak kontak gitu kan, hilang gitu ya, udah hilang lost kontak aja, jadi hanya dengan saya gitu. Nanti si anak ini gimana ke depan, untuk faktornya apa dia, tapi dia tidak pernah tanya saya gitu pasti kan udah tahu ibu sama bapaknya udah pisah gitu. Tidak pernah tanya bukan berarti tidak butuh. Kalau menurut saya dalam tumbuh kembang anak tetap butuh dua-duanya
gitu. Solusinya bukan menikah lagi, nggak harus sampai ke situ. Oh gitu ya. Kalau ada jodohnya nggak apa-apa. Jodohnya nggak apa-apa. Mas, ini acara ibu dan anak bukan acara goys. Iya benar. Ibu dan Oke. anak betul. Nah, tapi yang penting harus diperhatikan si anak-anak ini tetap harus dapat figur ayah atau sebaliknya lagi kalau single parent-nya adalah bapak ya ada figur ibu. Nah, ini bisa digantikan oleh siapapun dari keluarga besar, misalnya ada kakeknya, paman, om gitu kan, yang bisa sesekali menghabiskan waktu bersama anak. Sehingga dia anak itu kan perlu belajar ya untuk menyiapkan dirinya nanti ketika dewasa gitu. Ya untuk mental dia ya. Peran laki-laki dewasa tuh seperti apa sih? Oh, harus kerja, harus melindungi keluarga. Nah, itu kalau nggak ada role modelnya akan sulit anak untuk belajar nilai-nilai itu gitu. Oh gitu. Tapi peran ayah itu kan nggak mesti dari sang suami yang sudah tidak ada ya, bisa Ya, dari paman, kakek gitu dari kan. keluarga besar bisa. Oke, nanti kita masih akan bahas lagi ya pemirsa ya. Apalagi kalau saya mau bertanya kalau ayahnya kerja super sibuk gimana nih? Gitu Gimana kan. itu ya? Pasti Ya udah, Anda jangan kemana-mana karena kami akan kembali lagi setelah saya tetap di Kinanti. Kisah ibu dan buah hati. Serius. Serius, jadi emang gender tuh harus dibedain pola asuhnya, tapi bukan berarti kita terlalu keras banget atau kaku. Kalau laki-laki menangis ya boleh ya, karena itu kan bentuk dia mengungkapkan emosinya gitu. Kamu malah bayar. Belum kajian. Om Panji, keamanan ya. Keamanan kan Om Kita masih Panji. di Kinanti ya. Iya, dan yang pasti kita juga masih membahas makanya gimana kalau ayahnya kerja nih kan. Kalau tadi kan kalau Mbak Desi kan bilang divorce, ya Iya, kan? betul. Ini nggak divorce Mbak misalnya. Ada, Sibuk. tapi ini sibuk banget gitu. Ada dan tiada kan kalau kayak gitu ya. Jadi kadang ada kadang enggak ya Mbak ya. Karena sibuk banget dia pergi subuh, pulangnya malam misalnya gitu karena kondisi jalanan macet ya sekarang Iya, juga. betul banget. Ya udah gimana Mbak? Nah, itu tetap harus diusahakan kan karena menjadi orang tua tuh it's a commitment gitu loh. Itu kan komitmen. Jadi memang harus dari si ayahnya sendiri pun harus ada niat, oh saya harus meluangkan waktu, bukan menyisakan waktu ya, meluangkan waktu, menciptakan waktu untuk anak gitu supaya Penting tuh, nanti meluangkan bukan menyisakan ya. bukan supaya nanti pulang nanti panggil om. Oh iya. Itu om yang tadi mana mau tuh bukan om tuh. Itu ayah. Itu ayah nak. Jadi Ayah yang mana dulu kan? sedapat mungkin kehadiran fisik juga penting sebenarnya. Jadi misalnya kayak sebelum berangkat anak-anaknya belum bangun ya luangkan waktu untuk sekedar kecup kening anak, walaupun sedang tidur anak bisa merasakan kok gitu kan. Gitu ya. Ada pamitannya terus nanti di kantor telepon gitu ya. Ada macam-macam teknologi canggih sekarang ada bisa video call dan sebagainya itu bisa dipakai gitu. Begitu akhir pekan
bahkan ada waktu mungkin bisa lebih totalitas di situ. Nah, peran ibu juga turut membantu dalam hal ini. Jadi misalnya ketika lagi waktu santai, ayahnya sedang di kantor, si ibu bisa cerita, oh nih ayah jam segini biasanya lagi di lapangan nih, lagi tinjau proyek ini nih, kayak gitu. Jadi kehadiran ayah itu selalu dirasakan oleh anak walaupun mungkin kehadiran fisiknya nggak ada. Gitu. Oke. Nih kalau gara-gara pola asuh nih kan kebanyakan ada tuh beberapa yang anak laki-laki tumbuh tidak sesuai dengan gendernya nih Mbak. Yang laki-laki lebih ke perempuan, yang perempuan lebih ke tomboy gitu. Nah itu ngaruh atau gimana Mbak? Gara-gara si pola asuhnya atau memang ada genetika atau gimana? Nah itu harus dilihat dulu gitu. Biasanya kalau saya akan refer dulu ke dokter spesialis untuk lihat apakah ada gangguan hormon atau tidak gitu. Apakah secara fisik, secara hormonal itu ada gangguan atau tidak. Kalau memang ada faktor tadi bawaan tadi ya memang penanganannya lain lagi gitu. Tapi kalau misalnya memang ini semata karena nature-nya baik-baik saja gitu ya, normal-normal saja, tapi ini lebih karena pengaruh lingkungan ya penanganannya tentu beda juga gitu. Bukannya tidak bisa tapi ya butuh effort, butuh usaha dari lebih ya. Lingkungan untuk mengembalikan termasuk juga dari sisi diri si individunya ini sendiri gitu kan. Biasanya kan itu kan kelihatannya kalau sudah melewati masa remaja kan, jadi individunya sudah bisa ambil keputusan sendiri, sudah tidak terlalu mau diatur orang lain, jadi memang perlu ada konseling dan sebagainya gitu. Jadi kalau gitu pola asuh ini penting juga ya, terutama dari lingkungan ya. Karena lingkungan itu kan pengaruh nomor 1 ya. Pengaruh ya antara pengaruh yang dibawa anak sama yang lingkungan gitu. Oh, jadi apa yang dibawa sama si anak dan juga lingkungan seperti apa mempengaruhi si anak ini ya. Oh, gitu tuh. Jadi paham kan Ngono? Ngene paham ngene. Ngono toh. Kalau ngene ngono paham lah. Dan juga buat pemirsa yang lainnya mau ngobrol di sini juga boleh. Kita lagi membahas mengenai pola asuh sesuai gender nih pemirsa nih. Mungkin ada yang bingung kan, gimana ke anak laki-laki, gimana ke anak perempuan. Apakah benar anak perempuan tuh harus lebih lembut, ke anak laki harus lebih tegas gitu kan, karena di dunia luar sana keras gitu kan. Tapi ngomong-ngomong keras-keras nih Mbak, kan kadang ada beberapa yang sudah gara-gara pola asuhnya salah nih. Anak cewek tiba-tiba dihukum, dipukul gitu kan. Banyak kan ini main Fisik. sabuk Oh, gitu-gitu iya, dipukul. Itu gimana Mbak? Kan kedepannya anak bakalan ini, cara perbaikinya gimana tuh? Baik mau perempuan ataupun laki-laki anaknya, hukuman fisik atau pola asuh dengan kekerasan fisik sangat tidak dianjurkan gitu. Karena efeknya semua sama-sama negatif nantinya ya gitu. Karena selain negatif, efeknya juga ketika orang tua emosi berlebihan terus menggunakan kekerasan fisik, itu nggak ada gunanya juga. Karena yang ada orang tuanya capek karena energinya terlalu banyak yang keluar dan pesannya tidak sampai gitu. Ya. Dari anak-anak yang mengalami kekerasan fisik yang datang ke saya, kalau ditanya mereka tuh ingat betul di mana dipukulnya, ingat betul rasa sakitnya seperti apa, tapi nggak ingat kenapa mereka diperlakukan seperti itu. Jadi pesannya juga nggak nyampe karena anak hanya ingat rasa sakitnya. Rasa sakit dan ketakutannya. Iya, dan juga anak jadi belajar cara kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Oh, kalau aku nggak suka sama orang, kalau ada orang jahatin aku, nggak berkenan buat aku, ya aku bisa Pukul dia pukul aja gitu. Intinya mau perempuan atau laki-laki, pola asuh dengan memukul itu tidak baik ya. Jadi mau alasannya abis anaknya gini ya kan, ya namanya orang tua ya sabar. Iya. Anak udah berapa? Udah 10. Oh banyak ya. Banyak. Mbak Desi, ada pengalaman gak nih selama mendidik anak nih? Anak kan cowok cewek nih pasti sepasang nih. Iya. Ada pengalaman waktu mereka kecil nih gimana, apalagi single parents gitu kan? Ya adalah pastinya. Kebetulan itu kan anakku kalau yang cewek memang sifatnya pendiam sekali, dan kalau yang cowok tuh kan gerewekan gitu loh istilahnya. Aktif banget ya. Aktif lah gitu loh. Cuman yang masalah buat aku nih yang cewek ini terlalu diam itu gimana ya saya supaya dia tuh Beda sama mamahnya ya. Biasanya ngomong nyablak aja gitu mamanya ya. Karena yang asuhnya nyablak gitu ya. supaya tuh anak tuh mau bicara gitu, dia tuh Mau terlalu diem, terbuka iya gitu tidak ya. terbuka, jadi seperti dipendam sendiri gitu. Gimana Jadi nih? gimana itu? Kalau anak menghadapi anak seperti itu, justru jangan terlalu banyak kita bertanya gitu ya. Jangan terus kita gayanya kayak interogasi, karena itu membuat anak jadi tambah tidak nyaman sehingga tambah menutup diri gitu. Cari aja momennya yang enak dan buat secara rutin gitu ya. Cari ajak ngobrol-ngobrol santai gitu. Kalau anaknya diam aja, kita yang mulai duluan cerita. Gitu, kitanya duluan cerita. Misalnya tadi pagi mama ketemu orang nyebelin banget deh di jalan gitu, nyerempet dan sebagainya. Jadi kita kayak curhat-curhat kecil yang ringan-ringan gitu sama anak. Jadi ngobrol santai aja.
sampai nanti anak merasa nyaman bersama kita gitu. Nanti kalau dia sudah nyaman dia akan keluar sendiri gitu. Oh, jadi kita harus memancing dia dulu berarti ya, mancing dulu. Dan itu butuh proses ya, nggak bisa sekali 2 kali gitu. Jadi jangan bilang oh aku udah melakukan tapi kok anaknya masih tetap diem aja, butuh proses gitu. Karena apalagi kalau udah usia remaja kan mereka akan lebih suka mungkin curhat sama temennya gitu kan. Kalau curhat sama